Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Jadi lumai telepon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rusli, Bu Ika telah bersedia untuk menerima saya dalam hal meminta izin dan mengkomunikasikan mengenai penyebaran positif, budaya positif di sekolah kita. Sebagaimana yang telah kita jalani selama ini, banyak hal memang sudah kita jalani selaku kita sebagai seorang pendidik. Kita sudah banyak menerapkan hal-hal yang positif. Namun dalam hal ini saya kepingin menyebarkan kembali untuk menumbuh kembangkan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Selaku guru di sini saya seperlunya dan harus meminta izin dari atasan kita. Kebetulan hari ini Bapak Kepala Sekolah kita di luar dinas dan saya menjumpai Bapak dan Bu Ika selaku pemangku sekolah kita dan ingin mengungkapkan apa yang ingin saya lakukan dan saya ingin juga mendengarkan apa pendapat Pak Rusli. Baik, jadi masalah penyebaran budaya positif ini memang sangat diperlukan ya dalam lingkungan pendidikan khususnya SMP, dikarenakan anak-anak kita itu anak-anak SMP pada umumnya ya khususnya itu masih mencari-cari jati dirinya dan sebagainya. Jadi dengan adanya penyebaran budaya positif ini adalah satu hal yang sangat bagus dalam menjaga kedisiplinan anak dan juga sikap-sikap anak terhadap guru maupun terhadap teman-teman sesama mereka. Dan budaya positif ini juga mungkin ibu kita perlu menerapkannya bukan hanya tentang sikap si anak, mungkin juga hal-hal yang lain. Misalnya si anak bisa menjaga peralatan sekolah, bisa menjaga sampah jangan buang sembarangan dan sebagainya. Lebih-lebih anak-anak itu bisa menjaga dirinya jangan sampai dengan kehadiran dia orang lain itu terganggu di sampingnya. Itu sangat-sangat. Jadi budaya positif ini saya kira sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini dimanapun saya kira seperti itu hampir sama semuanya. Cuma itulah tadi kalau memang ini ibu akan melaksanakannya, jadi ini kami sangat mendukung hal-hal yang seperti ini. Termasuk juga mungkin budaya positif ini mungkin bisa juga kita terapkan kepada guru-guru mungkin dengan memberikan contoh ya. Ibu selaku bapak ibu konektornya mungkin ingin memberikan contoh-contoh kepada kawan-kawan kita yang lain termasuk juga ya guru-guru kita semua. Mungkin hanya itu dulu sedikit harapan saya. Baik Pak, terima kasih banyak atas respon dari Bapak. Saya juga ingin tahu bagaimana respon dari Bu Ika. Bagaimana menurut Bu Ika? Menurut saya respon saya terhadap aksi nyata budaya positif yang akan Ibu lakukan di sekolah, tujuannya tentu baik, bagus dalam hal misalnya gini, kita kan di sekolahnya kadang-kadang antara guru sama murid sering terjadi kesenjangan masalah yang positif menurut kita belum tentu kadang-kadang budaya positif menurut kita kadang anak-anak menganggapkan itu bukan hal yang pas, tidak menerimanya. Jadi dengan adanya kita
melakukan aksi budaya positif, mungkin menurut saya ya ada bagusnya ada kerjasama dengan wali kelas atau juga langsung dengan orang tua siswa. Kalau kita memang mau menyebarkan langsung di tempat lingkungan kita, gitu kan? Karena nanti jangan ada semacam kita melakukan hal yang positif, sementara siswa kita nih nggak pernah, orang tuanya nggak pernah tahu kalau ini sudah dilakukan di sekolah. Jadi dengan didukung oleh orang tua, udah itu guru dan siswa di sekolah, kemungkinan akan berjalan dengan baik dan lebih bagus ke depannya. Baik, terima kasih banyak Bu Ika yang telah memberikan sedikit respon dari apa yang saya dengarkan dari Bapak dan Ibu Ika barusan. Saya bisa mengutip sedikit masukan buat saya. Yang pertama sekali dari Pak Rusli, yaitu disiplin bagi anak-anak kita itu harus kita tumbuh kembangkan melalui keyakinan kelas. Insya Allah nanti saya akan melakukan keyakinan kelas dengan siswa kita di kelas. Dan dari Bu Ika barusan yaitu kerjasama, yaitu restitusi Bu Ika ya, restitusi, kerjasama dengan bukan hanya dengan guru mapel, namun dengan wali kelas. Dengan wali kelas, selebihnya dengan orang tua Pak Bu Ika ya, dengan orang tua. Dan dengan adanya pemangku ini berarti terjadinya restitusi segitiga restitusi, berarti ada orang tua, ada wali kelas, ada guru mapel, dan ada pemangku sekolah seperti Ibu Ika dan Pak Rusli. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan mengenai apa yang akan saya laksanakan nanti. Insya Allah akan saya laksanakan berkolaborasi dengan Bapak mungkin dan Pak Rusli selaku Waka Kurikulum dan Bu Ika selaku Kepala TU di sini. Saya sangat salut dengan Bu Ika mau berpartisipasi aktif, mau peduli dengan sekolah. Terima kasih banyak Bu Ika, dan mau merespon saya selaku guru biasa. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahannya hari ini. Semoga apa yang saya rencanakan ini nantinya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami hormati Pak Penasehat, ya kami hormati Bapak Kepala Sekolah, dan kami hormati kepada seluruh Dewan Guru maupun TU yang sudah berdiri pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah lihat ke depan, kemudian selanjutnya kemudian yang namanya di luar daripada itu kita rencana akan mengadakan ujian pada hari Senin, dan itu kita laksanakan melalui online, ujiannya online. Jadi anak-anak yang punya HP dan punya paket bisa langsung masuk kelas mengerjakan soal yang akan kita berikan. Kemudian bagi siswa yang belum punya HP mungkin bisa masuk ke komputer, tapi tidak rame-rame, paling rame bisa connect di lab komputer ini sekitar 20 orang itu maksimal.
20 orang maksimal. Jadi yang tidak ada HP berarti terpaksa kita membuat shift mereka. Kemudian bagi siswa yang punya HP tapi tidak punya paket, itu bisa mereka bisa ikut ujian duduk di musola, kita menggunakan wifi ruang guru. Kalau wifi ini bisa kita pakai di komputer. Karena saya tanya ke Pak Irfan, kata beliau paling banyak bisa connect antara 18 sampai 20 orang sekali masuk. Jadi kita tidak membuat shift. Kenapa kita tidak membuat shift? Karena seandainya siswa semua punya HP, bisa kita buat shift. Tapi ini ada yang punya HP, ada yang tidak punya HP. Bagi yang tidak punya HP, pasti kita masukkan 18 orang. Keluar mereka langsung 18 orang lagi. Jadi kita buat shift sulit. Biarkan anak-anak pergi terus, kita sampai di kelas, nanti kita panggil. Kemudian bagi yang punya HP, mungkin bisa masuk duduk terus di satu ruang atau di mana mereka duduk. Yang pasti kita gunakan ruang depan 1, 2, 3, kemudian jadi yang tidak baru kita menunjukkan di mana. Kemudian bagi siswa yang tidak punya HP terlebih, terpaksa kita masuk ruang lab. Kemudian yang punya HP tidak memiliki data paket, kita terpaksa menggunakan komputer ruang guru, wifi ruang guru untuk kita connect ke mereka. Nah, kemudian satu hari itu 2 mapel. 2 mapel rencana yang sudah masuk sudah bisa kita kondisikan hari Senin yang pertama, Rabu dan Jumat, Selasa, Kamis dan Sabtu. Jadi program kita kalau demikian baru 8 Juni, 2 minggu selesai. Karena yang kita khawatirkan adalah siswa yang tidak punya HP, seandainya punya HP nggak apa-apa, punya HP dan punya paket nggak masalah, ya kan? Ini karena yang banyak yang tidak punya HP dan punya HP tapi tidak punya paket, jadi itu akan sulit juga. Nah, kemudian untuk ini yang pertama sekali kita laksanakan, jadi sudah pasti ada. Kami di benak kami pada saat kami merancang ini sudah lebih banyak lebih banyak gagalnya ketimbang berhasilnya. Itu mungkin siswa nggak sempat biarkan saja kan sempat dia. Nilai sudah ada semua itu. Sudah ada kan semua? Sudah. Kalau kita ambil situ apa? 20 dapat apa? 20 kita dapat? Enggak juga kan? Pasti kalau kelas 3 paling minimal 80 kita buat. Karena dia dapat 20. Nah, jadi ini yang pertama ini sebagai uji coba saja. Ke tahun ke depan kita sudah punya pengalaman, mungkin sudah lebih terarah lagi. Yang sempurna jangan mengharap tidak ada sempurna. Tidak ada kata sempurna pada kita manusia. Apalagi kita menggunakan yang namanya jaringan internet. Bagus HP, bagus jaringan HP-nya hang, macam-macam lah. Pasti pasti ada. Nah, jadi untuk hari pertama nanti Bapak Ibu masuk kelas lagi, informasikan kepada siswa yang kelas Senin PAI dan matematik. Selasa masuk sama. Senin nanti hari pertama PAI dan matematik. Hari kedua nanti saya buat bahasa Inggris dan PKN. Ya, jadi hari kedua bagi siswa kelas 1, hari keduanya hari Rabu. Siswa kelas 2 hari keduanya hari Kamis. Nah, begitu. Ya. Nanti hari selanjutnya kita informasikan lagi karena kami sedang membuat link juga. Ya, soalnya sudah masuk link yang belum selesai semua. Nah, kemudian itulah yang paling penting adalah jangan mengharap. Satu lagi ada soal berapa yang belum masuk. Yang belum masuk, yang pertama bahasa Indonesia kelas 2 belum masuk, IPS kelas 2 belum masuk, PJOK kelas 1 belum masuk, ada 3 lagi. Yang lain sudah masuk semua, tapi kami belum membuat semuanya juga linknya. Tapi yang sudah dikurang dari 8 jadi 15 dan 14 itu yang sudah. Kami mengerjakan kami. Ya, dan tapi kemarin Ibu Nurul dan Ibu Sapriana, Pak Irfan sudah membuat sudah mengirimkan link ke saya.
Tadi saya buka, malah ada satu tidak bisa buka. Ya, tapi mungkin Pak Irfan bisa. Kalau saya nggak bisa, saya buka nggak bisa buka, selesai. Nggak bisa lagi apa saya buka nanti saya bisa. Tapi mungkin Pak Irfan itu nggak bisa. Nah, jadi sekali lagi saya mohon kepada kita semua bahwa ujian kali ini sebagai uji coba. Yang namanya uji coba, saya memperkirakan 25% berhasil, 75% tidak. Ya, tetapi kami hanya mengharapkan kita semua bisa memaklumi itu. Ya, mungkin kedepannya bisa kita perbaiki mana kekurangan yang ada ini. Nanti nanti Bapak Ibu masuk ke kelas informasikan bahwa hari Senin siswa kelas 1 masuk ujiannya PAI dan matematik. Selasa kelas 2 yang masuk maka mapelnya masih sama PAI dan matematik. Bagi siswa yang punya HP dan yang tak punya data nanti langsung kita berikan link. Yang tidak punya HP kita masukkan ke lab. Berpasi terserah nanti berpasi mereka. Tergantung orangnya seberapa banyak. Kemudian yang tidak punya paket kita kondisikan dengan wifi ruang guru, mungkin bisa duduk di di musala. Kalau jamnya itu tidak bisa kita perkirakan. Makanya tidak bisa pasti. Kalau kertas bisa kita pastikan, tapi ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa pasti? Tapi katakan tadi bagus jaringannya, tidak bagus komputernya atau HP-nya. Bagus HP-nya, nggak bagus jaringannya. Itu saja Pak. Nanti waktunya kita kondisikan. Kalau emang selesai 40 menit, berarti selesai 40 menit. Bagi yang punya HP dan paket. Bagi yang tidak punya jelas tidak akan selesai. Kenapa? Karena harus masuk shift. Ya, satu shift tambah keluar, nanti baru masuk yang lain. Nah, kemudian ini saya dari awal sudah mengatakan ke Bapak bahwa kami panitia sangat terbebani dengan hal ini. Kenapa? Karena dari awal sudah dikatakan paling bisa berhasil 25%, 75% tidak. Inilah resiko. Ini resiko. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan sekarang, kapan lagi? Ya, kita sekolah besar, sekolah masuk ke dalam wilayah kota, belum pernah melaksanakan. Orang lain di pedesaan sudah berjalan tahun ketiga. Ini sudah tahun ketiga, kan? Banyak, ya mereka banyak. Sudah orang yang bertunggal. Nah, jadi kalau ini ini sedikit informasi juga. Kedepannya nanti bukan panitia yang membuat link. Panitia hanya menerima link dari guru-guru yang mengajar. Bisa, semua bisa. Semua berarti masih bisa belajar. Kami juga tidak bisa. Saya sendiri tidak bisa. Mau belajar 2 hari sama bisa. Nah, nanti kita kirim link cara membuatnya, cara menguploadnya. Oke, kemudian mungkin hanya itu yang dapat disampaikan dulu tentang masalah ujian. Mungkin nanti Bapak akan menyelesaikan apa. Oke, pengawas begini. Pengawas karena kelas 9, kelas 7 ada 9 kelas, kita usahakan 9 orang. Nanti saya share kembali, nanti saya share di grup. Ya, hari kelas 8 dan 8 orang kita bergilir. Saya usahakan ini bergilir, nanti berapa? Kalau saya tidak salah sekitar 20 berapa orang nanti yang sisa yang belum ngawas kemarin. Yang sudah mengawas di kelas 3 kemarin tidak lagi kita libatkan kelas 1 dan kelas 2. Ya, kalaupun ada kue nanti mereka nggak usah makan lagi dari saya. Kalau ada mereka akan makan kemarin kan. Nah, jadi nanti pengawasnya juga nanti saya share ke grup. Ya, kenapa ini terlambat? Karena tadi, ya. Sampai hari ini saya masih bingung seperti apa. Tapi sampai ini seperti ini saja dulu. Ya, seperti ini saja dulu. Kalau memang berhasil ya, kita memang berharap berhasil. Ya, oke. Selanjutnya ada sedikit lagi tentang masalah budaya positif di sekolah, ya, penerapan di dalam kelas. Artinya begini, ini kalau dilihat dari judulnya, ini memang untuk kita semua. Artinya apa? Kita sebagai guru belajarlah, kan mungkin sudah sering kita laksanakan.
Cuma namanya saja mungkin kita belum ngerti namanya. Artinya hal-hal yang baik itu harus kita perlihatkan kepada siswa kita. Ya, itu di dalam kelas. Di luar kelas mungkin kita informasikan. Ya kan, kita informasikan mungkin anak tidak boleh mengganggu teman dan sebagainya. Ya, anak-anak juga harus bersikap bersikap aktif terhadap kebersihan sekolah dan lain sebagainya. Itu semua kita sudah melaksanakannya. Kita tidak melaksanakan sudah melaksanakan, tapi kadang-kadang namanya saja yang belum terpapar di sini. Itu sudah kita laksanakan. Cuma kadang-kadang kan nggak mungkin selalu kita melakukan itu juga, ya kan, di kelas. Ya, kalau terus-terusan itu berarti kita kejar materi juga. Karena materi sudah ditentukan. Mister Wah ini materinya, kita juga melakukan hal yang sama. Mungkin di dalam sambil berjalan itu bisa kita terapkan yang namanya budaya positif ini. Ya, mungkin hanya itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada silakan. Ini Pak, anak-anak di kelas bertanya, Bu, pada mau paket mandu, Bu, benar paket disuruh, Bu. Usahakan buat pakai sendiri, usahakan. Kalau memang tidak ada ya jangan dipaksakan. Ya, kita usahakan di sini. Karena nanti bukan. Saya yakin hari pertama mereka terlambat pulang, mungkin hari selanjutnya mereka sudah isi pakai. Ya, kecuali memang tidak ada ya jangan dipaksa. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik. Kalau di sini ya untuk menyebarkan budaya positif sesama kita dan untuk peserta didik kita. Selanjutnya salawat beri salam juga sama-sama kita sampaikan ke bantuan alam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membuka mata kita. Jadi tidak tahu apa-apa. Atau kita sebut dari zaman jahiliyah pada zaman Islamiyah. Saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah. Maksud dan tujuan kita pada hari ini adalah ingin menyebarkan budaya positif. Kalau dengan bahasa lainnya ingin menyebarkan virus positif di sekolah kita. Virus tapi yang positif. Orang kalau mengatakan virus itu kan yang tidak baik, ya kan? Sebenarnya ada juga virus dia yang baik. Jangan kita mengatakan kalau virus itu tidak baik. Inilah yang mau kita sebarkan adalah virus yang baik, virus positif, budaya positif. Salah satunya yang sudah diceritakan oleh Pak Rusdi yaitu ujian digital. Ini sudah lama digadang-gadangkan oleh kementerian, bukan 1 tahun yang lalu, bukan 2 tahun yang lalu, dan bukan juga 3 tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah 10 tahun yang lalu, tapi orang tidak mengambil. Ada juga yang sudah melaksanakan 4 tahun yang lalu, ada juga 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Kita insya Allah akan mulai pada tahun ini. Maka Bapak Ibu jangan takut gagal. Kalau kita takut gagal, kita tidak pernah mencoba apa-apa. Yang ada mendengar. Menyoya itu gagal, membuat jalan hanya begitu. Takut gagal, tapi ada jalan mumput. Mumput pun gagal ya. Gagal menggunakan jalan. Tapi jangan demikian. Dalam mencoba, jangan takut gagal. Terus mencoba. Kita berdoa yang kita coba ini menghasilkan hasil yang baik. Begitu juga dengan ujian ini. Jangan pesimis. Harus optimis.
semangat yang penting. Ya kan? Bayar ni gagal tu. Ni bukan untuk hancur dia datangnya bangunan. Maka kita harus mencoba. Maka pada Pak Putri saya pesankan Pak Putri harus kita coba kali ini. Harus kita coba saat ini. Kalau kita mundur terus, berarti kita tidak mengambil kesempatan. Apalagi anak berubah, pasti nak berubah lagi. Kan? Padahal kesempatan berubah pada saat ini. Karena udah muda-muda, pasti nak berubah lagi. Susah-susah berubah lagi. Kan? Kita bayangkan berubah itu kan ke depannya. Pesan kepada anak-anak, kalau ingin cepat pulang, bawa HP dan isi dan data, bukan mengancam. Mengancam tu, bukan mantap. Hanya nyobat peliawai wo. Kami itu HP, apa sahaja sudah data. Yang oke mantap. Baik country ino. Tapi dia pun berancam kan. Ini betul. Enggak usah bawa antinya. Yang mandu-mandu pura-pura lu hananya apa? Lu hananya bu. Dia alasan yang tin. Jadi boleh katanya mau tinggi. Yang sang dulu selesai mandu yang ni berani. Berancam selesai. Mata bang ila kesan. Mata bang ngaplik ila kesan handi press antrian. Itulah Bapak Ibu, saya pesan jangan pesimis, ya kan? Kalau mau melakukan sesuatu, jangan. Itulah pesan saya tadi. Kita harus mencoba, walaupun berat, tetapi makin baik turun dampak ada kepunan. Harus kita coba ini. Bayan hana nilai ini. Nah cara untuk dapur nilai. Pesan saya satu lagi. Anak-anak yang mampu berikan nilai setinggi-tingginya. Anak-anak yang tidak mampu lagi berikhlas pada standar itu. Ya kan? Tapi jika mereka mengerti tidak nilai tadi sudah, ayah lagi tambah nilai. Nanti tambah SMK, lagi tambah nilai, nanti tambah STM. Yang keinginan lu kita yang baca dulu. Yang keinginan mantap lu kita yang berubah nilai. Maka lu jok simulasi. Anu berubah nilainya, apalagi nilai itu, pada itu belum berubah kan? Tapi yang dengan harga diri kita yang bercukup. Baik ni buat anak itu belum untuk berubah nilai, yang tinggal harga diri. Ya betul. Kan? Ada namanya ikhlas yang kita mandu pada posisi KKM, ya kan? KKM 60 yang 60. Kita tambah teliti anjir. Tetap dia balik ke tanyo. Boleh balik tu. Dia pada posisi kakak mana taruh? Putih punutnya. Yang merupakan sesama rohit yang kena sendiri. Ya kan? Yang penting saya tidak suka merubah nilai. SMP lihat zaman nasi jadi saudara ibu itu kan yang ibu ibu menyuruh taruh bangku sama dengan kacureng itu. Maka tentunya kita problem itu mengadil. Berubah nilai, ya kan? Tapi ini kalau coba lagi, dia mampu manfaatkan. Walaupun itu juga mana? Karena itu belum karena itu tentang menurut lu. Karena menurut tanyo, kalau mencari menurut kok. Yang boleh diingatinnya, menurut tanya cukup ke yang bagian kubur kan? Menurut itu pun, benar sering. Tetapi asalkan anggapnya tidak menyalahi prosedur menurut silakan laksanakan. Nah evaluasi, kan kubur mantan itu di belum ya? Ini belum yang salah, kurang itu yang salah. Benar bagian, ya kan? Yang surut dari gara-gara naik itu surut ada itu yang berarti itu gagal kalah. Itulah pesan saya tadi, kita harus mencoba walaupun berat, tetapi makin baik turun dampak ada kepunan. Anak-anak yang mampu berikan nilai setinggi-tingginya. Anak-anak yang tidak mampu lagi berikhlas pada standar itu.
ya kan? Tapi jika kakak mengerti nilai tadi sudah yang benar harga diri, Ya betul. ya kan? Ada namanya ikhlas etika mandu pada posisi KKM, ya kan? KKM 60 yang 60. Ini tambah teliti menju. Tetap dia balik ke tanyo, tak boleh nilai matematik, tak boleh nilai bahasa Inggris, tak boleh nilai agama, harus 8, ya kan? Nah, maka ada susah-susah daripada nak ikhlas mandu lo. Tapi nilai yang boleh itu, betul anu mayaknya. 3 bulan, 3 minggu 3. Anak mereka itu kalau baca dulu takut dengan anak mereka diukurnya kalau pejabat. Malaysia mau, kan? Kan Malaysia itu, Malaysia juga Malaysia. Mereka secara jelas dia pada posisi KKM. Pada posisi KKM semuanya dia tidak bisa menjadi sekolah-sekolah favorit. Tapi Pak dirubah. Yang baik, lubang sendiri silakan. Yang penting kanyo ada taruh atau mantel na mungkin ini jualnya berapa? Ya kan? Maka sewa 2 kanyo dong lagi. Betul? Bukan aku, yang kata jual. Dia mantel na beci betul? Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berani. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas bergerak berhitung kita. Terjun dan harus berani, kita harus torehkan prestasi. Alhamdulillah, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Yang pertama sekali fokus pada konsep biaya. Yang pertama sekali fokus pada rumah saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, dari ujian yang sampai mulai dari hal yang kecil, yaitu dari kita cepat datang, itu merupakan disiplin. Namun bukan pemaksaan Bapak Ibu buat kita. Kita menyadari dengan disiplin yang positif, kita bisa membawa perubahan. Contohnya, saya pernah mendengar keluhan dari Bu Salma di saat piket. Beliau cepat datang, berarti beliau sudah menjeprat budaya positifnya di sini. Disiplin positif yang tidak merupakan pemaksaan bagi Bu Salma. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
di kebutuhan dasar manusia ini kita memiliki banyak kebutuhan dasar Bapak Ibu. Bukan hanya kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, anak didik kita juga memiliki kebutuhan dasar. Ada anak didik kita beberapa karakter. Ada 30 anak kita di dalam kelas, 30 karakter Bapak Ibu semua. Dan 30 kebutuhan dasar anak-anak itu tidak sama. Semua anak didik kita itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Dan selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Dan ini termasuk perilaku kita sebagai seorang pendidik. Baik dengan sesama pendidik di sini maupun dengan sesama anak didik kita. Dan yang selanjutnya posisi kontrol Bapak Ibu. Di posisi kontrol ini banyak sekali pengalaman yang saya dapat di kurikulum Merdeka. Contohnya posisi kontrol kita itu, kita seorang pendidik. Ada 5 tahap. Yang pertama tahap cuma sebagai penghukum untuk anak didik kita. Kita membuat disiplin untuk anak didik kita. Namun kita menuntut anak itu wajib mematuhi peraturan yang kita terapkan. Dan yang kedua, posisi kontrol kita itu kita sebagai teman. Dan sebagai teman di sini, kita hanya memberikan leluasa kepada anak didik kita. Kita ikutin kemauan dia, namun kita ajak dia itu ke kemauan kita. Disitulah yang harus kita kuasai sebagai posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Dan yang terakhir, yang kelima, posisi kontrol itu sebagai manajemen. Di manajemen ini Bapak Ibu semua, apapun yang kita lakukan di sekolah maupun di dalam ruang kelas, itu anak didik kita. Kita yang menjadi guru. Itu anak didik kita. Walaupun kita terapkan disiplin positif tadi, kita tidak menghukum mereka. Dan yang selanjutnya, keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini, kita bukannya di dalam kelas. Namun, keyakinan itu bisa kita buat menjadi suatu kesepakatan. Dan yang terakhir, yang terakhir ini, saya hanya sedikit mau berbagi. Contohnya yang pertama sekali, sedikit dari Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menepi berseri, kita mengajak Pancasila. Disinilah terjadinya beberapa bentuk kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bangun, bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita telah Pancasila, kita meneruskan sila-silanya. Kita telah Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkata itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita berlambaskan sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, supaya berlambaskan sila-silanya. Bukalah matamu saatnya
Zia takut nggak ibu panggil kemarin? Nggak takut, benar. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Kok bisa libur? Dia itu bu, dia punya pulpen dia nggak dikembaliin, dan dia baca butuh dia nggak ada pulpen, Jadi jadi ya ribut, marah gitu. marah dia sama bu dia. Dia selalu kalau punya pulpen dia selalu dia nggak kembaliin, Oh gitu. Jadi Zia nggak tahu gurunya sudah masuk. nggak tahu, nggak lihat bu. Oh gitu. Kalau memang dia nggak kembaliin, terus apa yang harus dia lakukan? Ya tadi sih dia marah-marah dia, bentar-bentar dia. Jadi apa respon dari dia? Dia balas marah bu. Balas marah, jadinya ribut lah di ruangnya. Oh gitu. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Setiap hari dia pinjam pulpen dia, setiap hari juga hilang pulpennya, nggak dikembaliin lagi. Baca tanya ke dia bilang nggak tahu. Nah, kalau seandainya Zia tidak marah, apa yang harus dia lakukan? Dia teguh, Tegur. Jadi apa respon Zia? respon dia Marah balik gitu. mungkin dia bakal marah. Kembali marah-marahin Zia. Oh begitu. Nah, untuk agar Tia tidak mengulang perilaku Tia itu apa yang harus dia lakukan? Dia kalau misalnya dia punya pulpen dia kasih, tapi nanti habis selesai dia gunain pulpen dia itu apa namanya, dia minta lagi. Oh, minta lagi. Memang jika seandainya nanti Tia terus saja minta, apa respon dari Zia? Dia nggak kasih lagi, Nggak kasih lagi, kenapa? karena kalau misalnya dia kasih terus hilang terus ya dia yang rugi, soalnya pulpennya kan dibeli. Oh gitu. Seandainya Tianya membutuhkan sekali pulpen dari Zia, apa yang harus dia lakukan? Kalau misalnya dia butuh kali dia kasih, karena kalau dihilangin lagi ya gitu, pinjam sama orang lain aja. Oh ya, itu solusinya. Nah, apabila apa yang harus kita yakini di ruang kelas? Dan bukalah matamu. Kita kan kemarin itu sudah membuat kesepakatan kelas ini. Apabila terus kejadiannya ribut di saat guru masuk, di saat pembelajaran berlangsung, apa itu konsekuensinya bagi Zia? Tahu nggak apa konsekuensinya? Nggak tahu. Terus yang kita yakinin kemarin itu di keyakinan kelas itu bagaimana? Di keyakinan kelas ada Jangan ribut di kelas, baik. Jadi kalau memang ribut terus, apa yang akan Zia terima itu, apakah Zia menerimanya jika ada konsekuensi dari perbuatan tadi? bukan terima, soalnya dia sadar kalau dia salah. Oh gitu, berarti menyadari kesalahan Zia.
Nah, apa tindakan dia di saat kawan dia yang membuat keributan di sekolah? Dia bakal Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Silakan. Lakukan apa yang dia rasakan. dia sebenarnya pas itu benar-benar marah, nggak bisa dikontrol kemarahannya. Jadinya ya kebablasan, bilang kata-kata kasar buat dia. Pas dipikir-pikir lagi merasa bersalah banget. Dianya yang merasa bersalah. Ya, Padahal dia yang bersalah, tapi Zia juga merasa bersalah ya akhirnya. Baik. Nah, di saat Zia merasa bersalah itu apa yang harus dia lakukan? dia nanti dia harus minta maaf. Dia udah Ya, berarti Zia nanti minta maaf lagi sama dia. Terus sama siapa lagi yang Zia minta maaf? gurunya. Sama guru yang sedang mengajar itu ya. Baik. Terima kasih banyak Zia. Berarti Zia sekarang sudah menyadari apa kesalahan Zia dan apa yang harus dia lakukan di depannya sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam kelas kita. Terima kasih banyak. Silakan masuk kembali dan ikuti pelajaran. Dan bukalah matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab yang baik hati dan penuh perhatian. Terima kasih banyak atas sosialisasi penyebaran budaya positif dalam penerapan keyakinan kelas. Ini sangat bermanfaat bagi warga sekolah, semuanya, bagi guru-guru, wali kelas, sangat bermanfaat, terutama dalam mengambil keputusan bersama dengan anak-anak di kelas. Contohnya saja, misalnya kesepakatan waktu piket datang lebih cepat, gitu kan, tidak membuang sampah di sembarangan, menjaga kebersihan. Anak-anak juga waktu mengambil keputusan selalu bersama dengan guru piket, guru kelas. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bukti Hawa dengan adanya sosialisasi budaya positif ini ke depan akan lebih baik lagi dan sangat sempurna. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya mendapat kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada Ibu Tihawa yang telah mensosialisasikan penyebaran disiplin positif di sekolah kami. Di sekolah kami sudah menerapkan piket guru. Jadi di sekolah kami ketika ada guru yang nggak sempat mengajar atau dalam keadaan kurang sehat sehingga tidak dapat ke sekolah, kami ini yang guru piket menggantikan jam beliau sehingga pembelajaran kami di sekolah terlaksanakan dengan baik. Selanjutnya Bu Tihawa juga melaksanakan sosialisasi penyebaran positif di bidang keyakinan kelas. Jadi anak-anak sudah bersama kami sudah melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Di antaranya mereka sudah menyepakati bagaimana proses pembelajaran di kelas yang kami laksanakan. Yaitu di antaranya dia sudah menuruti apa yang kami sampaikan. Di antaranya kesepakatan kami misalnya ketika ingin permisi kami buat boleh permisi dengan harapan, dengan janji tidak boleh main-main, atau mereka sudah menuruti apa yang kami sampaikan. Dan kami juga sudah mensosialisasikan kepada anak-anak bahwa anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya.
dan anak-anak sudah menurutinya. Begitu juga kami sebagai guru, ketika ada anak yang belum membuang sampah pada tempatnya, kami tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada anak bahwa kita harus hidup bersih, hidup sehat, karena kebersihan kesehatan itu dimulai dari lingkungan kita sendiri. Dan juga anak-anak sekarang sudah diberikan sebuah pemahaman bahwa harus menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih, sehingga kami sudah memberikan pemahaman kepada anak untuk selalu membawa minum dari rumah. Alasannya karena selain mengurangi sampah di sekolah, anak-anak juga bisa menjaga kesehatannya dengan banyak minum air putih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan atas apresiasi ini atas penyebaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Tihawa, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tihawa dan juga terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mendukung penyebaran yang Ibu Tihawa kerjakan atau Ibu Tihawa buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah Terima kasih kepada wali kelas kami yang telah membimbing kami dalam meraih mimpimu. dan juga terima kasih buat Ibu Tihawa yang telah memberi kami untuk menjadi kelas sehingga berdampak sangat baik buat kelas kami. Dengan dibuatnya kegiatan kelas Masa berganti penghuni kelas sekarang tidak ada lagi yang kegiatan hadapi sehingga kelas menjadi lebih bersih, hanya bersikap sopan dan saling menghormati. Tidak ada lagi yang saling menyinggung sehingga terjadinya perdamaian di kelas. belajar Pancasila. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung membuat kelas menjadi lebih tenang dan seterusnya. Dan murid bisa lebih berkonsentrasi. Ayo kita jaga Ada juga diskusi dan membuat kami setelah menjadi lebih rapi. Visual juga pemakaiannya jadi rapi sesuai atribut yang ada di sekolah. singkirkan egomu, oh Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Bu Tihawa yang telah memberi ide tadi yang membuat kegiatan sehingga kami bisa menjadi lebih damai. itu Adanya kegiatan kelas tersebut dan juga menyadari apa yang salah. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Tihawa akan keyakinan kelas tadi, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.